pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Rawong Karyo Bakul yang tayang di YouTube Disperindak DIY. Nah, perkenalkan nama saya Fira Sasmita yang akan membawakan acara ini. Dan pada siang hari ini sudah hadir ini narasumber-narasumber kita yang luar biasa. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Nanti kita akan berkenalan. Satu-satu akan saya perkenalkan Bapak Ibu. Tapi sebelumnya di sini saya akan bercerita dulu bahwa di episode kali ini di podcast Rawong Karyo Bakul ini kita akan membahas mengenai pemanfaatan dana keistimewaan untuk peningkatan kapasitas pelaku industri produk khas Jogja. Kenapa kita membahas itu? Nanti saya akan perkenalkan, tapi saya akan cerita sedikit terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Nah, sektor industri pengolahan merupakan sektor dengan kontribusi terbesar pada pertumbuhan ekonomi daerah istimewa Yogyakarta pada tahun 2023. Hal ini tentu saja tidak lepas dari peran Pemda DIY, dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak DIY, yang merupakan organisasi perangkat daerah atau OPD, pengampu tugas pembinaan sektor industri dan perdagangan. Pemda DIY telah mendapatkan amanah mengelola dana keistimewaan untuk mendukung pembangunan di wilayahnya. Disperindak DIY sebagai bagian dari Pemda DIY tentunya juga mendapatkan ketugasan untuk mengelola dana keistimewaan untuk mendukung pembangunan di sektor yang diampunya. Nah, diskusi kali ini kami telah menghadirkan sosok yang sangat luar biasa. Yang pertama, beliau selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY selaku pengampu ketugasan pembinaan pelaku industri produk khas Jogja, ada Insinyur Syam Arjayanti MPA. Ibu, sugeng siang. Ya. Salam sehat dan salam bahagia. Salam bahagia. Sehat Ibu? Sehat selalu. Ini Ibu tadi dari datang udah berbinar-binar sepertinya bersemangat sekali. Semangat. Harus semangat, Mbak. Selalu semangat Ibu. Baik, nah untuk narasumber kita yang kedua sudah hadir bersama kita selaku Ketua Forum Mebel Kerajinan dan Seni atau Formmakers, selaku mitra Disperindak DIY dalam melaksanakan pembinaan kepada pelaku industri. Sudah ada Ibu Erna Tritustyowati, betul Ibu? Terima kasih Mbak Fira. Mungkin bisa disapa dulu Bapak Ibu yang hadir di sini. Ya, saya Erna Tritustyowati. Terima kasih atas kesempatan di sini. Nanti ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman tentang bagaimana untuk kestabilan menjadi IKM tetap semangat dan maju terus tanpa Semangat mundur. dan maju terus. Baik Ibu Erna. Dan ini adalah narasumber kita yang ketiga. Beliau merupakan ketua kelompok Tri Cahya Jati sebagai perwakilan pelaku industri khas Jogja dan sebagai peserta pembinaan Disperindak DIY. Sudah hadir Bapak Suparno. Iya, makasih. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Itu memang sehari-harinya pakai belangkon gitu Pak? ya biasanya. Oh, biasanya. Biasanya pakai seperti ini karena khas Jogja. Khasnya Jogja. Adat Jawa. Adat Jawa. Iya, adat Jawa biasa kan. Di apa ya istilahnya disuruh MC. Oh, gitu. Jadi ini saya dari Mebel Tricaya Jati sebagai ketua yang dari Disperindak yang pernah mendapat bantuan. Nah, ya alhamdulillah sekarang sudah saya manfaatkan sama rekan-rekan yang memang butuh dan membutuhkan dan harus dibimbing dan harus istilahnya itu dikasih kerjaan. Oke. Ya, makasih. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, Ya. bahas dengan seru pastinya ya. Karena episode kita sekali ini akan saya sebutkan lagi bahwa judulnya pemanfaatan dana keistimewaan untuk peningkatan kapasitas pelaku industri produk khas Jogja. Langsung saja Bu, kita mulai ya Bu ya. Saya mau nanya dulu yang pertama kepada Ibu Syam nih, selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY. Bu, bagaimana sih potensi industri di DIY ini Bu? Jadi kalau kita bicara di daerah istimewa Yogyakarta, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami, ini kan memang membina di bidang industri dan perdagangan. Dan PDRB kita di daerah istimewa Yogyakarta juga masih cukup bagus sekali. Dan untuk industri pengolahan ini di tahun 2023 itu menyumbang 11,8%. Ya, kalau diuangkan itu 13,44 triliun. Ya. Jadi memang potensinya dan perekonomiannya luar biasa. Dan sampai di tahun 2024 ini di semester yang pertama atau triwulan 2 ini juga sudah mencapai 6,98
triliun ya. Semoga di tahun 2024 itu akan lebih baik dibandingkan dengan 2023. Jadi kalau kita bicara perekonomian, mungkin kalau di negara-negara lain kan ada juga yang sedang krisis ya, sedang krisis ekonomi, kemudian susah untuk mencari pendapatan ya. Tapi kalau untuk di daerah istimewa Yogyakarta masih tumbuh positif, masih tumbuh positif. Artinya perekonomian masih menggeliat, ya, masih menggeliat dan kita sesuai dengan tugasnya ya kita harus mendorong untuk pertumbuhan ekonomi di bidang industri dan perdagangan. Wow. Kalau Mbak Vira menanyakan berdampak apa enggak, memang ada dampaknya ya. Ada dampaknya di mana pada saat tahun 2023 itu yang tahun kemarin yang setelah ada perang ya, perang apa itu namanya Ukraina Ukraine ya, ya. Ukraina. Itu kan juga ekspor kita kan mengalami penurunan. Ekspor kita mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 2022. Tetapi di tahun ini eksportir sudah mulai istilahnya adaptasi ya. Sudah mulai sedikit adaptasi dan juga mulai mencari negara-negara tujuan yang baru nih. Sehingga angka ekspor kita di tahun 2024 ini meningkat dibandingkan 2023. Jadi semoga ini tetap tetap positif ya perekonomiannya dan semoga ekspor kita juga semakin meningkat. Lihat ya Bu yang Ya, bergairah kembali nih. Nah, kembali lagi kita ngomongin yang berkaitan dengan judul dari podcast kita kali ini ya, yaitu pemanfaatan dana keistimewaan untuk peningkatan kapasitas pelaku industri produk khas Jogja. Nah Bu, bagaimana pemanfaatan dana keistimewaan dalam pengembangan industri produk khas Jogja yang mana pelakunya adalah industri kecil menengah daerah istimewa Yogyakarta, Bu? Kalau pemanfaatan dana keistimewaan sangat luas sekali ya untuk pengembangan industri yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Kalau zaman dulunya pada saat dana keistimewaan di awal itu kan memang lebih kepada yang betul-betul budaya, ya, betul-betul budaya. Tetapi sejak tahun 2013 kita mulai memanfaatkan dana keistimewaan untuk mengembangkan industri kecil menengah yang beragam ya. Ada yang sandang, ada yang pangan, ada yang dari mebel, kemudian ada yang petukangan. Jadi segala macam yang produknya itu khas dibuat di Jogja, di DIY. Jadi kan beragam sekali ya. Betul. Dan kita punya ada binaan sentra kurang lebih 245 sentra. Wow. Jadi di beberapa sentra itu kan ada kekhasan sendiri-sendiri ya. Mana ada yang sentra bakpia, ada yang sentra batik, ada yang sentra gudeg, ada yang sentra kerajinan. Betul. Ya. Nah, jumlah industri kecil menengah binaan kita itu ada 102 ribuan. Ya, binaan kita. Ya. Nah, memang ada pembedaan ya dengan apa yang disampaikan oleh Dinas Koperasi. Kalau Dinas Koperasi kan sekitar 350.000 ya. Nah, kalau di kami itu memang betul-betul yang dia itu memproduksi. Oke. Jadi dia itu betul-betul mengolah dari bahan baku, ya diolah menjadi suatu barang. Tapi kalau UMKM, ya, IKM dan UMKM itu bisa tidak membuat. Oke. Jadi kalau misalnya Mbak Vera punya produk ya, kemudian saya punya modal gitu kan, punya modal, tetapi saya nggak bisa buat produk gitu kan. Saya ngambil tempatnya Mbak Vera gitu kan, mungkin saya kemas lagi, kayak kemas ulang saya jual. Oke, ya, betul. Itu UMKM. Tapi kalau binaan kita memang lebih yang dia itu betul-betul memproduksi dari nol ya Bu ya. Dia memproduksi. Itu yang kita harus mengetahui pembedaan antara IKM dan UMKM. Oke. Itu untuk dana istimewa yang dikelola oleh Disperindak sendiri itu nominalnya pasti luar biasa ya Bu ya.
Kalau nomina banyak sekali ya, Banyak sekali banyak ya. sekali. Jadi secara total ya kurang lebih sekitar 9,7 miliar. Wow, banyak Dan sekali ya. pemanfaatannya itu bisa untuk pelatihan, Mm-mm. ya, bisa untuk pemasaran, Mm-mm. ya. Kemudian apa itu namanya untuk kita latih juga terkait tentang membuat suatu produk baru, diversifikasi, desain, kemudian sampai kepada kita memberikan alat sarana prasarana kepada masyarakat. Oke. Pokoknya Free, ya. pokoknya apa aja yang dibutuhkan untuk Untuk mengembangkannya ya. mengembangkan Butuh produk-produk khas. pelatihan, dikasih pelatihan, Iya, butuh alat dikasih betul, alat betul, ya. betul. Oke, jadi itu saja itu ya Bu yang sudah dilakukan di Sprendak DIY dalam rangka peningkatan kapasitas pelaku industri produk khas Jogja yang khususnya anggarannya berasal dari dana Dana keistimewaan. keistimewaan. Memang sumber kita itu enggak hanya dana keistimewaan Mbak Vera. Jadi ada yang kita itu melaksanakan ketugasan dari pusat, ya, dari kementerian ya, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Betul. Ya. Jadi ada yang sumbernya dari APBN namanya. Oke. Kemudian ada juga yang sumbernya dari dana alokasi khusus. Kemudian ada yang kalau dana keistimewaan masuk pada APBD, itu satu apa ya, satu kesatuan ya. Itu dana keistimewaan. Oke. Jadi memang sumbernya dari dana keistimewaan. Baik. Nah, itu jadi tadi contohnya adalah seperti memberikan pelatihan, kemudian sosialisasi, seminar begitu ya, Bu ya. Betul, betul. Dan kalau tema pembelajarannya apa aja Bu untuk webinar atau untuk pelatihan yang sudah dilakukan oleh Disperindak Bu? Pelatihan itu tergantung dari kebutuhan IKM. Ya. Jadi apakah itu pelatihannya terkait tentang membatik, ya, atau terkait tentang misalnya dia sudah bisa membatik secara kimia, tapi dia pengen membatik dari batik yang warna alam, ya itu bisa juga. Kemudian ada dari pertukangan, ya bisa pertukangan, atau juga dari kerajinan. Jadi topiknya itu lebih kepada disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Oke, berarti emang Beragam sekali ya. Beragam sekali. Karena cabang industrinya di sini juga banyak banget ya, Bu Cabangnya ya. banyak sekali, dan apa itu namanya olahan makanan kita juga banyak juga, ya, beraneka ragam olahan makanan ini juga dilatih juga. Dan pada saat pelatihan itu ada yang membutuhkan waktu 3 hari, 4 hari, ada yang lebih, ada yang Oke. 6 hari. Bahkan kalau apa itu namanya pelatihan yang terkait tentang ekspor itu bisa pembinaannya itu sampai berbulan-bulan. Oh, Iya. berarti jadi memang benar-benar pembinaannya itu dilakukan secara mendalam ya Bu Oh ya, iya, nggak cuman terus-menerus. pembinaan gitu aja ya. Iya. Dan Nah, bahannya kita kasih juga Mbak. oh ya, Iya, jadi misalnya pada saat pelatihan membuat apa gitu kan, bahannya kita kasih, kemudian kita mencari narasumber yang kompeten, karena kan kita nggak mungkin ya dari Disperindak kok bisa ngajari segala macam aneka ragam kan. langsung kita diundang yang expertnya ya Bu ya. betul-betul yang expert, dan dia sudah biasa dalam hal melatih kepada IKM supaya langsung praktek, langsung menghasilkan suatu produk. Oke, nah ini ngomongin pelatihan, ini sudah hadir di Iya. sini. Ini ada Ibu Erna yang merupakan ketua dari Formakers ya Bu ya, Forum Mebel Kerajinan dan Seni. Nah, Ibu Erna ini katanya adalah salah satu yang memberikan pelatihan dari Disperindak ini, betul? Beberapa kali memang kami diundang oleh pihak dinas untuk berbagi ilmu. Ya, sebenarnya seperti yang terakhir kami dimintain tolong untuk bisa mengajarkan bagaimana mengolah enceng gondok dari bahan mentah menjadi produk di Gunung Kidul di Wonosari, dua tempat. Jadi kita melakukan di dua desa itu 2 minggu. Jadi nanti dari pengrajin baru ya, jadi kita menumbuh kembangkan agar bisa berkelanjutan, karena selama ini kan anyaman itu kan dalam era sekarang itu banyak kalau cari pekerjaan itu orang-orangnya suka yang beling-beling, yang cerah-cerah, yang berlampu banyak gitu. Nah, kita ingin memberikan wawasan kepada masyarakat, ke pihak masyarakat bahwa sebenarnya di rumah pun
kita bisa menghasilkan yang lebih banyak. Belum tentu kita lebih sedikit dibandingkan yang harus keluar gitu. Jadi kita mengajak dari tim penganyam, kemudian kami ada beberapa pelaku usaha yang hadir ke sana untuk memberikan cara bagaimana kita menganyam dengan membuat moldingnya, kemudian diajarin benar-benar ini masuk ke sini, keluar dari sini, seperti merajut itu kita tungguin Oh, itu sampai menjadi produk. Ibu dari tahun berapa Bu kira-kira sudah melakukan pelatihan? Kami berdiri tahun 2011. Tapi kami dulu juga pengrajin. Awalnya Oke. cuman bertujuh ya. Oke. Kemudian kami kenal karena kami merasa harus hidup, harus bisa menjalankan usaha. Kami belajar ke para eksporter besar. Dulu kami supplier. Kemudian kami mencoba mensuplai pandan. Oke. Pandan ayaran yang dari Gombong. Jadi kami tahu oh kualitas ekspor itu seperti itu yang diinginkan. Kemudian kami berkenalan dengan pihak dinas di Kusuma Negara waktu itu. Kita kenalkan produk kami, kita bawakan contoh. Kemudian dari dinas menawarkan dan menantang. Berani nggak ikut pameran? Gitu. Pameran TEI waktu itu. Oke. Trade Expo Indonesia. Nah, kami menyambut bahagia dan senang banget. Jadi kita ajak tim yang kecil itu kita membuat barang yang mencoba sudah membentuk koleksi, kita bawa ke Jakarta. Dan di sana ternyata animonya cukup banyak waktu itu. Mungkin buyer-buyer yang kami nggak nyangka itu berminat ya. Kemudian kami banyak dapat kartu nama. Kemudian ada yang dari visitor di pameran datang ke Jogja melihat barang secara langsung. Kemudian dari situ banyak transaksi ekspor. Ya. Oke. Dan dari dulu kita karena sedikit demi sedikit kami belajar ya ternyata barang seperti ini tidak boleh kualitasnya standar mutu. Kita belajar dari standar mutu itu dari buyer ke buyer. Sampai akhirnya ketemu buyer besar. Oh kamu kalau mau lanjut dengan buyer ini bisa, tapi harus dengan syarat kamu harus berani diaudit. Oke. Nah itu langkah besar untuk kami juga diaudit oleh auditor independen. Yang mana untuk memastikan bahwa perusahaan ini layak untuk diberikan oleh buyer-buyer besar untuk diberikan order yang besar. Oh, akhirnya bisa dilewati tuh Bu. Akhirnya bisa. Wah, Ya, alhamdulillah. sampai sekarang. Luar biasa. Dan Ya. ini berarti Bu Erna ini dari nol bertujuh dulu ya Bu ya tahun 2011 ya. Iya. Itu belajar dari yang sudah ahli, kemudian sudah pameran di mana-mana dan sekarang menjadi yang memberikan ilmu kepada rekan-rekan yang sama-sama pengusaha. Kami juga masih ekspor. Masih ekspor Ya, juga. masih ekspor. Jadi sebenarnya kami memang eksportir. Kita bergabung dalam asosiasi Formakers. Ketuanya adalah Bapak Joni Sahlan. Nah, karena Bapak Joni Sahlan berhalangan, kami timnya ini yang dibantu untuk bagaimana untuk bisa sharing. Kita harus bisa membagi ilmu. Wah, itulah yang luar Jadi biasa Bu. diberikan encourage bahwa menumbuh kembangkan pengrajin seperti yang kita lakukan di Gunung Kidul kemarin itu kan ibaratnya memperluas kapasitas. Betul. Yang tadinya mungkin enceng gondok pengrajinnya hanya 10, dengan kami kemarin katakan kita mengajar 30 penganyam baru. Mungkin dari 30 itu nanti bisa dipilih menjadi 10 misalnya. Dari 10 itu nanti kita akan coba berikan testing sampel untuk order. Sehingga berkelanjutan. Jangan sampai cuman sudah selesai training ya sudah. Oh, berarti nggak dilepas gitu aja ya Bu ya. Jadi kita paling tidak ada follow up ya, tindak lanjut untuk mungkin kita kasih sampel tes dulu misalnya 1 atau 2 biji, kemudian dengan bentuk yang sedikit lebih berpikir, misalnya sedikit lebih kompleks itu nanti lama-lama akan belajar tentang standar mutu dan akan bisa mengerjakan produk-produk lain yang lebih multi shape, jadi multi weave karena weaving kan nggak cuman beberapa macam tapi banyak macam, banyak ragam. Oke, baik. Nah, menurut Ibu sendiri, Bu Erna sendiri sebagai pelaku juga ya, Bu ya, bukan hanya pelatih tapi juga pelaku. Kondisi pelaku IKM untuk produk khas Jogja sendiri khususnya mebel dan kerajinan itu seperti apa sih, Bu? Kalau Ibu melihatnya itu seperti apa? Kalau untuk sekarang ini memang seperti yang disampaikan oleh Ibu Syam tadi, sekarang ini ada penurunan. Karena imbas dari ini ya politik dunia, salah satunya peperangan juga, kemudian yang mana imbasnya itu adalah transportasi bagi eksportir yang ke Eropa, kemudian
Amerika juga itu yang melewati terusan Suez itu karena tidak boleh lewat lagi selama peperangan ini, itu menyebabkan kapal pembawa kontainer itu harus muter jalur lewat benua Afrika, sehingga itu menambah waktu 2 sampai 3 minggu. Oh, Yang lama mana sekali ya, Bu, ya? efeknya adalah Iya. biaya kirim Lebih kontainer mahal. menjadi lebih Membengkak ya? mahal. Iya. Nggih. Akhirnya apa yang menjadi penyebab lesu salah satunya adalah mereka untuk menjual lagi di negara tujuan, ibaratnya di toko mereka gitu ya, di pembeli itu mereka harus menambahkan harga produknya karena harus ikut menanggung yang biaya kontainer yang mahal tadi. Iya, iya, Nggih. iya. Jadi saat ini harga kontainer itu sudah hampir 3 kali lipat dari normalnya. Memang waktu COVID itu harga kontainer itu sekitar 8 ribuan dolar untuk yang kontainer besar ya. Itu yang umumnya adalah 4 ribuan dolar, 2.000 sampai 4.000 ya. Wow. Sekarang ini sudah 11 ribuan dolar. Jadi ini pasar ini kita mendapat tantangan. Kalau untuk yang ekspor itu dapat tantangannya salah satu bagaimana agar ekspor tetap hidup ya kita harus berkreasi lebih banyak. Mungkin mendiversifikasi produk dengan menambah sedikit aksen tapi menambah value yang besar. Oke. Dengan packing yang cerdas agar barang yang dibungkus itu bisa mendapatkan space yang maksimal di kontainer. Oke. Jangan sampai ada space atau Terbuang ruang sia-sia kontainer gitu ya, itu Bu ya. ada Sayang yang soalnya ya. kosong, ya. Oke. Kemudian jangan kaku terhadap satu macam produk kategori misalnya ya. Misalnya saya hanya jual keranjang untuk tempat majalah misalnya seperti itu. Kalau kaku seperti itu nanti kita ini akan ketinggalan market. Jadi kalau bisa berpeluang dengan yang lain misalnya majalah itu dekatnya dengan pensil karena pensil holder. Jadi kita kembangkan dari keranjang untuk majalah ada sedikit kecil gitu untuk aksesoris misalnya untuk alat-alat tulis misalnya. Atau kemudian tempat majalah nggak hanya sekedar yang ditaruh di atas meja tapi mungkin di tangga atau mungkin di dekat sofa. Nah, Benar-benar seperti harus itu. kreatif ya, Bu Harus ya. kreatif, harus Nanti kita inovasi. akhirnya Ya. cuman menunggu dan menunggu. Oh, betul sekali. Nah, kalau menurut Ibu Erna sendiri untuk program yang sudah dilakukan oleh Disperindak ini apakah sudah tepat sasaran dan sudah efektif, Bu? Ya, sangat efektif dan sangat tepat. Menurut saya sendiri karena sebagai pelaku usaha saya sangat berterima kasih karena support dari dinas ya. Jadi mungkin kalau dulu nggak dikenalkan dengan Trade Expo, nggak dikenalkan dengan Jivina, nggak diajak ke Hong Kong. Dulu kami pernah diajak ke HKTDC. Di sana ada B2B meeting buyers. Di situ kebetulan kami juga ada pembeli di sana, tapi kami nggak pernah ke sana karena kan biaya mahal ya. Nah, tapi kebetulan pas ada rangkaian HKTDC itu kami menyajikan barang-barang dan oke, kamu ikut kurasi seperti itu. Jadi dari kurasi itu kami terpilih salah satu IKM yang hadir ke Hong Kong ikut pameran. Itu sudah senang banget waktu itu ya. Ternyata dunia itu banyak sekali ragamnya produk-produk seperti kami. Dan di sana di Cina itu banyak menduplikasi. Jadi itu tantangan juga karena akhirnya kenapa kok Cina harganya murah? Karena di sana penampilan luar seperti enceng gondok, tapi setelah diraba ternyata plastik. Seperti itu. Jadi Indonesia tapi kita yakin bahwa Indonesia tetap tidak akan kalah dengan Cina karena uniknya beda. Uniqueness-nya lain. Pasti dong ya, Jadi Bu ya. banyak negara yang sudah tidak ingin dengan Cina juga. Ya di samping karena produknya yang kurang ramah lingkungan, Indonesia itu kan hospitality sudah dapat eco-friendly dapat. Jadi standar-standar yang kita tuh memberikan hak-hak pekerja kepada perusahaan fairness ya. Itu juga kita bisa tampilkan dari hasil audit itu. Jadi Indonesia tetap saya bisa yakin
masih bisa bertahan. Pasti bisa ya Iya, Bu ya, pasti. Nah, kalau tadi kita sudah berbincang-bincang ini dengan dari dinasnya, kemudian ini selaku pelaku dan juga yang memberikan pelatihan kepada IKM, sekarang sudah hadir di sini di tengah-tengah, ini paling ganteng ini di antara kita ya. Soalnya laki-laki sendiri ternyata. Ada Bapak Suparno, ini pelaku IKM mebel dan kerajinan ya Pak ya. Saya mau nanya dulu Pak, ini Bapak ini produksi barang apa Pak? Saya diproduksi barang permebelan Permebelan, dan menyediakan bahan bakunya. bahan Bahan baku. bakunya. Jadi nanti istilahnya itu ada bahan baku dari meja, dari pintu. Itu saya menyediakan dari bahan-bahannya. Oke. Nanti kalau seandainya ada yang pesan ataupun apa, kita bikinkan sendiri yang di rumah yang di permebelan itu. Oh, Termasuk gitu. nanti juga apa ya, melibatkan lingkungan. Baik, dari Disperindak sendiri pastinya juga sudah memberikan pelatihan ya, tidak hanya mengenai terkait dengan produksinya saya, tapi juga pasti marketingnya untuk Marketing. pemasarannya juga Jadi, pasti di itu ya Bu ya. marketing ya, kita untuk pemasaran dalam negeri, pemasaran luar negeri ini juga kita ada fasilitasinya ya. Nah, memang kita harus kreatif dan inovatif. Betul. Ya. Bagaimana kita itu tidak hanya sekedar membuat suatu produk apa yang akan kita butuhkan. Ya, saya pengen buat suatu produk kayak gini gitu. Tetapi kita harus juga mengeksplor. Betul. Mengeksplor apa itu, mengadakan ya semacam kajian atau kajian singkat atau mungkin apa ya istilahnya sakjane ki yang disukai ya, disukai masyarakat itu ya seperti apa sih sekarang ini. Betul, karena gitu tren kan berjalan terus ya Bu tren ya. berjalan terus dan itu cepat ya, Betul. cepat itu tren itu cepat sekali. Dan juga dari sisi strategi pemasaran pun juga trennya itu juga berubah sekarang. Betul sekali. Dari pemasaran offline itu sekarang sudah teknologinya, Betul. nah IT, Iya. ya IT, dan bahkan sekarang kan juga ada yang sudah live ya, live langsung menjual, ya. Live shop yang itu kan juga sudah sekarang itu marak ya seperti itu. Kalau kita tidak bisa mengikuti zaman yang sudah berubah itu ya seperti ini akhirnya. Jadi ada yang belum tikar, ada yang mungkin banting usaha. Nah ini yang apa yang istilahnya ya itu wajar kalau kita tidak bisa mengikuti zaman, jangankan yang industri yang kecil menengah, yang industri besar pun kan juga Betul belum tikar sekali. kalau itu dia tidak betul-betul harus survive dan harus betul-betul mengikuti zaman dan perkembangan. Betul sekali. Memang zaman sekarang ini cepat sekali berubah Cepat ya. sekali, Trennya juga ya. berubah sekali. Jadi memang mau tidak mau dari semua lini itu harus update terus ya Bu ya. Update terus, ya. Jadi gimana Bu? Mungkin yang Bu sampaikan? Ya, saya menambahkan saja dari yang disampaikan Ibu Syam tadi tepat ya. Itu yang kami alami juga. Jadi sebenarnya untuk Pak Parno pada saat kami belum jadi eksportir atau masih ekspor yang sedikit gitu ya Pak. Sampai dengan hari ini saja. Jadi kami itu kan melihat, aduh 1 bulan biasanya 3 kontainer sampai 6 kontainer. Tapi kok ini kontainer kecil cuman 1, misalnya seperti itu. Itu kan membuat tantangan kita juga. Aduh aku cara marketnya gimana? Nah akhirnya kan kami mengerucutkan. Saya tuh mau membidik pembeli seperti apa. Jadi misalnya saya sebagai eksporter, saya harus memilih. Saya mau membidik yang retailer, apa yang wholesaler, atau butik malahan. Kalau misalnya, saya punya barang misalnya ada 100 koleksi, saya akan pilih. Saya akan pilih mana yang akan saya tawarkan ke butik, ke wholesaler, mana yang ke retailer. Saya juga mencari buyer, Pak. Dari buyer itu, dari selain yang kami ketemu di pameran, ketemu di meeting, kadang ketemu di B2B lewat supportnya dinas, itu kami mencari lewat internet. Jadi kami lewat Google itu membantu sekali. Jadi mencari buyer yang misalnya cari dengan kata kunci yang biasanya akan membantu, misalnya kalau Bapak mungkin kursi misalnya seperti itu. Kalau saya mungkin akan cari yang berbeda, yang beda produknya dengan saya, mungkin anyaman, keranjang misalnya seperti itu. Nah itu akhirnya nanti akan muncul. Jadi kita memang harus dituntut beralih mengubah pola pikir yang tadinya itu hanya menunggu, mungkin menyodorkan print
print-printan ini katalog saya, fotonya produk saya itu sekarang sudah nggak begitu. Sekarang sudah modelnya presentation by online. Iya. Kemudian yang tadinya itu profil perusahaan di print, dikasih map cantik, diantar gitu. Sekarang sudah enggak, lewat WA beres ya. lewat video gitu. Iya, Nah, betul. kemudian saya pun karena saya juga merasa sudah tidak muda, tapi saya mau ndak mau harus belajar AI. Jadi AI ya Bu ya. oh ya bahasanya kan AI. karena kita kan sudah mau ndak mau harus mau menyikapi revolusi Iya, 5.0 5.0 Iya. yang mana menggabungkan kecerdasan komputerisasi teknologi dengan manusia. Makanya sekarang desainer itu juga mereka punya challenge sendiri. Para desainer punya tantangan besar karena mungkin desainer sketsa mungkin sekarang sudah nggak begitu nggak laku ini, karena iya. sudah dengan computerized. Benar. Semuanya yang Betul harus sekali. tadinya tuh menunggu Teknologi. 5 hari membuat bener-bener actual, sekarang tinggal dik 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 Cepat. computerized, setengah hari udah jadi Iya, satu produk, misalnya betul. seperti itu. Iya. Dan itu yang diperlukan oleh pembeli cepat, kemudian hampir secara visual itu seperti nyata, kemudian kita bisa menghitung harga, menghitung kapasitas, deal order seperti itu. Jadi saya baru tadi pagi dan kemarin tuh mendapatkan PO dari pembeli baru pertama kali ini itu kaca. Sebelumnya saya nggak pernah bikin kaca. Cermin gitu Bu. Iya, cermin. Cermin gitu. ya. Sebelumnya tuh yang kami buat kalau bisa dilihat di website kami www.harmonikreasi.com itu hampir mostly itu anyaman, keranjang, alas piring, tas, kemudian vas seperti itu. Mirror itu sedikit sekali. Tapi karena kami melihat di jendela maya tadi itu, Iya. kami melihat Amerika, orang di rumah tuh di dalamnya apa? Oh, di dalamnya di rumah tuh ada sofa, ada TV. Kemudian di situ oh ada majalah, berarti tempat majalah laku. Kemudian oh ada hiasan dinding, berarti aku jualan hiasan dinding laku. Betul. Oh ada kaca cermin, berarti di cermin aku bisa juga laku. Akhirnya dari keranjang yang tadinya mungkin atau alas piring, tataan gelas, itu kami perbesar ukurannya. Kami jadikan wall decor. Coba kalau misalnya dilihat seperti ini, tatakan gelas ini kalau gede udah jadi wall decor. Betul. Dan harganya bisa Iya. berpuluh-puluh kali lipat. Nah, kemudian cermin yang tadinya itu juga alas piring, tengahnya tinggal saya copot, saya ganti cermin, ukurannya perbesar, tempelkan di dinding, tambahin apa ya? Dilihat dengan tempelkan di dunia maya tadi itu, Iya. kita Google tadi itu pakai AI tadi AI. itu. Jadi pinjam living roomnya nggak tahu ya yang di medsos itu. Kemudian kita coba tempelkan wall decor kita, wangun. Udah kita tawarkan seperti itu. Itu barang belum tentu ada. Itu baru prototype. Pada saat bayarnya, kamu bisa harga sekian, ukuran sekian. Kemudian kita hitung, oh bisa. Jadi Kemudian harus desain kita dulu. kita baru setelah ada inisial order, kita buatkan visual yang benar-benar. Itu pun kita nanti kirim foto. Kamu sudah cukup kan dengan approval by foto? Tidak perlu kan kita kirim ke kamu, gitu kan? Oke, kalau kamu pingin misalnya bayar, oke kamu nggak usah kirim ke aku barang actualnya karena ngirim juga mahal, tapi kamu harus kirimkan detail foto. Jadi pakai pixel yang besar dari depan, samping, belakang, semuanya kita kasih foto dengan meteran juga. Jadi buyer tahu, pembeli tahu bahwa ukurannya tuh kita nggak ngada-ada, bener-bener dengan meterannya. Iya. Itu. Jadi foto produk in detail namanya spesifikasi produk. Setelah itu munculkan PO, baru kita minta DP, deposit order. Kita tanya lagi, kalau kamu masih mau minta sampel 1, kita kasih nggak apa-apa karena kan sudah ada DP, sudah ada ordernya. Nah itu dari itu kita mempertahankan bagaimana sih menggendong melayani si buyer ini agar puas sampai dengan shipment berjalan tepat waktu, kemudian barang tidak ada masalah. Di situ standar mutu, baik mutu komunikasi, mutu waktu, kualitas kualitas waktu, kualitas produk, itu harus kita jaga. Jangan sampai pembeli ini nanti terus menyesal gitu. Jangan sampai aku nggak mau order lagi ke sana, orangnya begini-begini, barangnya begini-begini gitu. Nah itu salah satu yang kita harus kuatin. Kalau mau ekspor ya memang berjuangnya banyak, mikirnya banyak, mentalnya juga harus kuat ya. Kami pun di eksporter ya Pak. Jadi kami melakukan quality control di lapangan. Misalnya kami pesen ke
leader ya. Jadi kami itu di Harmoni kebetulan kami itu punya leader anyam. Jadi leader anyam itu ada 7. Dari 7 ini masing-masing punya kaki. Jadi mungkin di rumah itu mereka punya 90 tim, 90 orang penganyam. Jadi mereka yang di kantor itu kadang-kadang mungkin pakai celana pendek, kaosan karena berkutat dengan anyaman gitu. Tapi di rumahnya beliaunya menjadi raja karena yang ngasih uang. Ada saat hari Sabtu ya mungkin seperti itu. Nah, jadi mereka akan melihat misalnya standarmu tuh kami kasihkan sampel ya. Acuan produksi seperti ini, toleransinya karena anyaman nggak bisa kalau nggak ada toleransi. Toleransi yang bisa diterima paling rendah seperti ini. Jadi ada A, ada B gitu. Kalau lebih turun dari B, nanti harus dibenarkan oleh pengrajin atau kamu yang dandani, kamu yang menghandle, tapi kita tidak akan bayar kalau belum oke gitu. Nah, jadi leader kami mengerti karena yang mengajari kan dia. Oh, ini kenapa kok salah? Ini harusnya alurnya nganyam begini. Itu tahu. Nah, dari situ itu yang kami perlukan kadang-kadang dari pihak pengrajin sendiri kesiapan untuk seperti itu. Karena kami yang sudah dengan leader anyam di rumah aja, masih di kantor, di gudang, masih banyak rejection juga karena kadang-kadang kami termasuk saya kan ya rutin ya melihat ke lapangan belakang gitu, ke gudang belakang. Oh, ini sesuatu yang tidak bisa diterima oleh pembeli. Kalau saya suruh beli saya nggak mau, benerin. Jadi ada quality control bertingkat. Namanya QC internal gitu. Nah, di situ kalau ada yang sudah diloloskan oleh QC lapangan, tapi di kantor kok ada yang merasa nggak nyaman, ditemukan bener nggak ini nggak bisa diterima, nggak bisa. Kalau nggak bisa menjawab ragu-ragu, kita potret, kita sampaikan ke pembeli. Ini ada barang seperti ini, kami menemukan ada perbedaan begini, dikarenakan begini, tidak bisa dibenerin karena begini-begini. Kamu bisa terima atau enggak? Nah, itu biasanya dengan kalimat yang kita detailkan gitu, alasannya alami, itu mereka menerima. Termasuk misalnya pengiriman di musim hujan, kadang-kadang barangnya sudah ada tapi ini belum kering masih. Ini berbahaya kalau dikirim nanti bisa bikin jamuran. Itu mending kita sampaikan. Betul. Ini katakan misalnya ordernya dari 1.000, ini ada 800, ini sudah bagus. Kita tunjukkan dengan MC, tes. MC-nya bagus. Kemudian tapi yang 200 kami ragu-ragu. Bagaimana, apakah kamu mau memundurkan, minta 1 minggu lagi agar barangnya kering, daripada nanti masalah di tempatmu muncul jamuran sehingga 1 kontainer jadi tertular jamur. Itu buyer nanti akan memberikan oke, mending ditunda 1 minggu. Semua bisa didiskusikan Seperti ya itu. Bu ya, untuk winning solution daripada Betul. nanti kita mutusin. Jadi lebih baik malah kita kecewa. waktu mengirim barang itu kita sudah merasa nyaman. Betul. Kalau kita kirim barang dengan ragu-ragu itu alarm bom waktu. Ya, karena semua itu yang menilai kan nanti produk kita ya, Betul. laku nggak di pasaran. Betul. Nah, jadi memang ternyata untuk mencapai kualitas bisa ekspor itu memang perjalanannya panjang ya Bu ya. Iya. Standarnya pun juga cukup sangat tinggi. luar biasa. Betul. Nah, nanti mungkin Bapak bukan sekarang, mungkin tahun depan Bapak yang ekspornya. Wah. Iya. Tapi saya mau nanya Pak. Diversifikasi Iya. produk. Betul. Saya mau nanya, Bapak dapat pembinaan dari dinas seperti apa Pak pembinaannya Pak? Ya, cuman itu kan pembinaannya cuman suruh bikin meja sama kursi ya dulu. Meja sama kursi. Meja sama kursi, habis itu pelatihan udah selesai, baru turun alat itu ya. Nah, jadi kalau menurut apa yang di Mendia Ibu Ena tadi untuk mencapai ke sana ekspor itu, nah itu mungkin yang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang di YouTube itu nanti kebenturnya di alat juga. Gitu loh. Kenapa tuh Pak alatnya? Alatnya kan ya yang namanya produksi kayu itu kan alatnya banyak ya, Betul. banyak apalagi mahal-mahal ya Bu ya Bu ya. Nah itu kan kalau kemarin itu kan baru ada istilahnya itu serut sama bur, nah, sama gerinda. Jadi itu belum bisa untuk mencapai hasil yang maksimal gitu loh. Hasil yang maksimal. Jadi nanti apa ya istilahnya untuk membutuhkan mencapai target di situ, kemungkinan ada kendala di masalah peralatan juga. Gitu.
seperti itu. Iya. Tapi untuk peralatan yang sudah diberikan oleh dinas sendiri sejauh ini sudah cukup membantu. Sudah Sudah cukup cukup. membantu sudah. Ya, sudah Jadi terima gini Mbak, kasih. Ya. apa istilahnya peralatan yang kemarin kita berikan kepada apa itu namanya IKM ya, Pak Parno itu kan memang skalanya memang baru WUB, Apa itu? ya, entrepreneur baru. Oke. Jadi belum ke arah ekspor memang. Jadi untuk menuju ke sana itu kan masih banyak tahapan. Betul. Ya. Artinya kita tidak bisa menempatkan Mbak Pano harus menjadi suatu eksportir. Kan kita harus mengetahui Kapasitasnya. bagaimana sih kesiapan Mbak Pano ini ya. Mungkin dia lebih pas untuk pemasaran dalam negeri. Betul. Tetapi harus inovasi dan kreatif itu juga perlu diperlukan. Jadi kayak misalnya sekarang ini ya cenderung orang-orang itu kan punya rumah itu kan nggak lebar-lebar ya. Nah meja kursi pun kan juga harus banyak fungsi. Ya kan nggak ngebak-ngebakin gon istilahnya ya. Itu bisa desainnya itu bisa bagaimana sih didesain secara minimalis atau mungkin Mbak Mana mau menuju ke kafe-kafe, sekarang kan merebak kafe banyak ya. Nah ini kan tergantung targetnya, mau target mana, kos-kosan ya itu beda lagi kan. Betul. Atau menuju ke apa itu namanya kafe-kafe yang merebak untuk ngisi kafe-kafe, model-modelnya mungkin akan lebih bervariatif, atau mau menuju ke rumah tangga. Betul. Rumah tangganya yang skala yang seperti apa? Ya ini kan juga harus apa? Ada mappingnya dulu ya Bu ya. Jadi harus tahu dulu nih kita mau ngarahnya kemana nih gitu ya. Ini harus itu tadi Pak, harus kreatif, dan juga tadi Bu Ena mungkin ini dia searching untuk yang ekspor. Di dalam negeri pun juga bisa seperti itu kan. Pasarnya juga besar ya. Tinggal pemasarannya. Kalau Bu Ena itu lebih kepada luar negeri, ini mungkin ke dalam negeri. Betul. Nah, targetnya tidak melulu harus ke ekspor ya Bu ya. Ternyata di luar negeri nggak bisa tinggi. dipaksakan ya, Betul. nggak bisa dipaksakan karena kalau ekspor itu memang betul-betul itu harus siap. Jadi kan itu kalau misalnya nih itu udah ngirim barang ya. Mungkin dibayarnya belum penuh kan, perlu modal tinggi, Betul. modal banyak. Ya. Nah sampai di sana belum tentu diterima, kadang-kadang kan Betul. ditolak balik lagi Iya. kan. Nah modalnya kan double lagi ini kan. Betul. Ini yang apa, kita nggak bisa memaksakan IKM industri kecil menengah itu harus menjadi suatu eksportir. Ini yang perlu diluruskan ya Bu ya, diluruskan, bahwa ya. targetnya tidak melulu harus Tidak ekspor. melulu, karena di dalam negeri pun itu juga potensial. Betul, betul sekali. Jumlah penduduk di Indonesia itu kan banyak sekali. Banyak sekali ya. Jadi mungkin tidak melulu targetnya harus ekspor. Betul. Kemudian merasa kecil hati karena mau nih ekspor kita masih jauh dari situ. Tidak, Iya. karena dari dinas sudah memberikan fasilitas, dimaksimalkan seperti itu. Dimaksimalkan, dan mestinya Mbak Pano mungkin aku nek wis mungkin anak Mbak Pano saya sendiri ya mungkin kalau sudah IT teknologi kan waduh wis ketinggalan gitu kan, istilahnya untuk belajarnya udah kakok-kakok gitu ya. Mungkin bisa kerjasama dengan putranya, kerjasama dengan pemuda-pemudi setempat, bisa seperti itu ya, untuk meningkatkan bagaimana sih meningkatkan pemasarannya. Bisa nggak sih Bu kalau IKM atau dari manapun gitu yang bilang ke dinas, Bu, kalau minta dikasih pelatihan ini biar ini, bisa nggak sih Bu sebenarnya seperti itu? Bisa ya. bisa. Ya, jadi nanti mungkin dari Bapak atau dari IKM yang lainnya mungkin sedang menyaksikan ini, apabila mungkin ada kebutuhan nih, kayaknya kok kekurangan kami kok di marketing ya, marketing bisa. online, nanti mungkin bisa Iya. sampaikan ke dinas agar bisa dibuatkan pelatihan terkait dengan itu. Iya bisa, itu ada proposalnya Ada juga. proposalnya juga. Itu kan dulu formaker waktu tadi diceritakan ya, apa itu namanya, kekurangan dalam hal untuk membuat keranjang ya, sehingga mendampingi ibu-ibu rumah tangga yang ada di Gunung Kidul, itu kan juga hasil dari diskusi kita dengan formaker. Jadi formaker punya kebutuhan, kemudian kita tangkap, nah kemudian adalah pelatihan itu untuk itu. Jadi ibu-ibu rumah tangga yang nol, saya tanya itu nol, belum punya penghasilan gitu kan, dilatih sama formaker.
Itu kan kita hanya memfasilitasi pelatihan selama berapa hari, nanti setelahnya nanti kita serahkan pendampingannya kepada formaker. Ya. Ya kan nggak mungkin kami mendampingi terus kan Betul. sampai dia bisa menghasilkan suatu produk yang itu sudah siap ekspor kan, kita Betul. nggak bisa hanya satu titik kan. Ya. Nah, setelah itu nanti formaker yang mendampingi sampai dia bisa menghasilkan suatu produk yang siap ekspor. Jadi kalau Bapak kembali ke Bapak Suparno lagi, kan tadi sudah mendapatkan pembinaan terkait dengan produksi ya. Iya. Sudah dapat alat Iya. juga, sejauh ini juga sudah bermanfaat ya Pak ya. Sudah. bermanfaat. Jadi apakah terus produknya jadi lebih bervariasi atau gimana Pak? Ya, sementara itu kan nanti kan itu permintaan. Menurut permintaan ya. Ya, itu kan saya larinya ke lokal ya. Oh iya betul. Iya, ke lokal. Nah, kalau dari Pak Suparno sendiri nih, menurut Bapak dengan adanya pelatihan seperti ini tuh gimana Pak? Apakah itu sangat membantu atau kayaknya kurang banyak deh ini atau apa Pak kira-kira? Ya kalau kurang sih pasti dikasih tetap kurang ya. Tapi Manusia ya Pak iya ya. manusia. Tapi Tidak pernah untuk puas memang. iya, untuk membantunya dan untuk pengawasannya itu memang bagus. Bagus ya. Bagus. Kadang ya juga ada apa ya istilahnya ditanya kendalanya apa, kurang bagaimana. Sejauh ini Itu Bapak cukup terbantu ya Pak iya ya? selalu dipantau dia di sana. Dipantau. Iya. Wah, jadi Bapak nggak hilang arah gitu ya Pak ya? Iya, Tahu gitu ya Pak ya? iya. Oh. Nah, seperti sampai ke sini aja dia yang nyuruh ya dari sekitar sana toh itu. Betul. Iya. Ibu katanya tadi dari Ibu Erna cerita katanya sampai ada yang diajak pameran ke Oh iya. Jakarta, ke luar negeri juga Iya. Bu ya? Jadi pameran kita itu kan ada yang pameran di dalam negeri, ada yang pameran di Jakarta itu levelnya internasional. Oh, internasional. Ada yang memang betul-betul kita bawa ke luar negeri. Jadi memang harus gantian ya karena jumlah IKM-nya kan banyak sekali betul. ya. Nah, kurasinya memang harus kita punya kurasi tersendiri ya. Misalnya kalau pameran di lapangan beda dengan pameran di mall, beda dengan pameran di skalanya internasional, lebih beda lagi kalau dibawa ke luar negeri. Kalau dibawa ke luar negeri itu lebih kepada yang sudah eksportir, dia sudah lengkap dan sudah siap. Tapi Kalau yang skala internasional, yang tadi TEI Bu Ena cerita ya waktu itu banyak bayar-bayar dari luar negeri datang ke Indonesia. Ya. Di Jogja juga ada yang skala internasional Oh ya, ya? Civina. Civina. Ya. Itu juga kita ikutkan juga. Jadi kita aktif untuk mengikuti pameran-pameran. Oh, jadi salah satu untuk marketingnya Marketingnya, mungkin Ibu di Sprindak juga sering bikin event ya Bu ya? Bikin Iya acara-acara ya? sering ya. Nah dalam waktu dekat ini yang fashion. Fashion? Jogja Fashion Week. Oh, Jogja Iya, Fashion Week. Tanggal 22. Jadi pelaku-pelaku IKM untuk alat batik, tenun seperti itu ya? Jadi fashion itu tidak hanya baju. Oh gitu? Jadi ada tas, ada sepatu, Ya, ada aksesoris. pernak-pernik, aksesoris. Dan itu di Jogja emang banyak banget ya Bu pelaku Iya, seperti itu nanti ya, Bu harus ya? datang dong, Mbak. Lunak beli saya Bu ya? Saya beli dong. Iya. Saya gratisan, saya nggak suka minta gratis. Wah luar biasa sekali ya ternyata. Tadi kita berbincang-bincang dari 3 aspek nih, dari dinasnya, dari yang sudah pelaku pelatihan dan juga dari IKM-nya sendiri. Nah kalau dari Disperindak sendiri untuk tahun 2024-2025 nih ada rencana apa lagi nih Bu untuk planningnya? Kalau 2024 ini kita ada untuk Gria Batik. Gria Batik. Ya, Gria Batik itu nantinya diarahkan untuk sebagai tempat workshop dan juga untuk tempat bagaimana apa itu namanya batik dari keraton dan dari pura nanti kita tampilkan di sana. Kemudian kalau masyarakat ingin caranya batik itu juga bisa. Itu kita tumbuhkan. Kita baru merehab Gria Batik ya. Nah, ini yang kemudian di tahun 2024 kita ada yang namanya Satuan Ruang Strategis. Itu membina di Coklat Ngelanggeran. Coklat Ya, Ngelanggeran. Ngelanggeran. Sudah pernah ke sana belum? Belum. Nah, Saya diajak Bu. Enggak diajak. jadi di sana kita ada penumbuhan coklat ya. Memang itu lintas berbagai macam strategi program sudah mengarah ke sana. Dan kita juga tingkatkan dari sisi sertifikasinya.
Kemudian kita bimbing bagaimana supaya coklat itu nanti bisa merambah ke ekspor juga nantinya. Ini sudah dimulai di tahun ini ya. Kemudian di tahun depan ini tahun 2025 kita akan melanjutkan yang coklat dan juga akan membina yang gula semut. Gula semut. Gula semut yang ada di Kulon Progo. Dan ada juga yang baru itu Desa Niaga namanya. Desa Niaga. Ya, Itu apa, Bu? Desa Niaga itu nanti di desa itu memang sudah potensial produk yang sejenis dan itu nanti kita tingkatkan, kemudian nanti akan meningkatkan produk yang ke luar negeri. Ada 2 desa nanti melalui dana keistimewaan juga ini sistem keuangannya dengan bantuan keuangan khusus. Ya. Itu di tahun 2025 ada 2 desa. Ada 2 desa di sini. Memang ini itu baru ya? kita rintis ya, baru kita coba ya ada anyaman nih. Nah itu memang baru kita rintis, semoga ini berhasil sehingga nanti akan ditiru oleh desa-desa lain nantinya. Kemudian kalau untuk pelatihan masih jalan, pelatihan kemudian peningkatan kelembagaan juga masih. Kemudian, nah di tahun ini juga ini kan ada kerjasama dengan Australia kita. Oh ya? Jadi ada 3 desainer Victoria yang selama 2 minggu ini akan saling sharing terkait tentang fashion. Oh seperti Nah itu kemudian di tahun depan kita akan balik lagi, kita mengirim IKM ke Victoria nantinya. Gantian ya, Bu, Jadi, ya? Gantian gitu kan. Nah kemudian untuk pemasaran luar negeri rencananya bulan September ini ke Brussels. 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 Kemudian ada itu namanya batik ya, pemasaran batik, festival batik itu ada juga di tahun 2024. Di tahun 2025 ada GIPP. Wah banyak sekali Ya, programnya, banyak Bu ya. sekali program yang Nah Bu, saya mau nanya nih Bu, saya sebagai orang awam ya Bu ya. Iya. Kalau misalnya mungkin di sini ada rekan-rekan yang orang awam juga atau rekan-rekan IKM yang mungkin belum tahu gimana sih caranya Bu kalau mau ikutan pelatihan atau mau mungkin mengajukan proposal untuk pelatihan atau itu bisa ya Bu ya? bisa. Itu caranya gimana ya Bu? Jadi kalau kalau misalnya pameran, kemudian biasanya kita share ke IG kita. Disperindak, ya. IG-nya apa Bu? Di Disperindak. Disperindak. Ya, itu IG kita. Jadi kalau misalnya ada kurasi atau ada pelaksanaan apa selalu kita infokan. Nah, kemudian memang IKM yang lebih pandai untuk mendekati dinas-dinas, tidak hanya kami ya, atau bidang-bidang yang lain itu biasanya akan cepat berkembang. Jadi ada yang saya contohkan, ada beberapa IKM itu yang baru tumbuh 1 tahun, itu omsetnya sekarang udah besar sekali karena dia itu aktif ya ke dinas ini A, B, C, kemudian sampai ke kementerian. Jadi dia betul-betul mencari apa sih fasilitas dari pemerintah karena cukup banyak sekali. Apalagi di daerah istimewa Yogyakarta ini UMKM-nya itu kayak dimanja betul gitu kan ya. Sudah ada teras Malioboro, ada pasar Kota Gede, bahkan nanti juga ada yang pembangunan yang hotel itu yang di Malioboro itu kan juga nanti untuk yang skala menengah ya, skala menengah yang skala bagus akan dipamerkan di situ ya. Banyak sekali ya fasilitas-fasilitas yang mungkin seringkali yang enggan untuk mendekat. Nah itu yang ketinggalan informasi. Iya, jadi memang banyak sekali. Kalau untuk mendapatkan informasi bisa cek di Instagramnya ya. Bisa di Instagram atau datang langsung. Bisa datang langsung. Nah ini Bapak nih, monggo Pak. Kalau misalnya masih ada yang kurang pelatihannya mungkin tentang marketing, tentang apa tadi? AI, tentang online. Nah, mungkin Bapak bisa mengajukan, mumpung ada Ibu di sini. Di sini dikisah Ibu. Langsung ke sana. Nah, Bapak, sebelum ini kita menuju ke Ibu Erna lagi, saya mau naik sama Bapak. Bapak kan sudah merasakan sendiri nih pembinaannya seperti apa, kemudian juga sudah merasakan manfaatnya. Harapan dari Bapak sendiri untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY ini bagaimana nih ke depannya, Pak? Ya, untuk harapan saya dari Sektor Indah tadi
nantinya apa ya, kalau memang dari rekan-rekan apa yang jadi kendalanya dan nanti seandainya ada untuk pembinaan ataupun bagaimana itu nanti selalu dipantau lah, Oke, selalu dipantau. selalu dipantau ya Pak Jadi ya. kalau memang dari rekan-rekan sendiri dari khususnya perindustrian kayu kalau memang belum mampu ke ekspor ataupun bagaimana nanti ya istilahnya itu bisa dipantau. Apalagi nanti dari kantor perindustrian sendiri nanti nyobalah sama sama yang sudah dibantu. Coba saya dibikinkan seperti ini bisa enggak? Yang nantinya buat pameran ke sana misalnya gitu. Jadi kan nanti bisa tahu sejauh mana toh alat itu digunakan. Nah, jadi sejauh mana toh istilahnya tuh kemajuan yang sudah saya kasih alat. Itu maksud Oke, saya. jadi pengen lebih dipantau lagi Iya, ya, dibimbing lagi, dibimbing jangan lagi. ditinggalkan begitu ya Iya. Pak ya. Ada nggak ya Bu ya? Tetap dipantau terus ya Bu ya pasti. Iya, karena anu ya Mbak, jumlah tadi saya sampaikan ya jumlah binaan kami kan seratusan gitu. Banyak sekali ya. Banyak. Banyak Jadi memang harus aktif ya Bu ya. sekali. Iya. Jadi ya itu ya, keterbatasan di kami juga ya dari keterbatasan SDM, keterbatasan dari sisi anggaran juga ya yang itu yang seringkali mungkin kalau kita lebih banyak binaan ya aktif ke beberapa ke hanya satu tempat tuh agak kesulitan memang ini. Tetapi ini masukan juga dari Pak Iya. Pano, terima kasih sekali ya supaya nanti juga teman-teman mungkin pada saat melakukan pembinaan pas berdekatan dengan temannya Pak Pano bisa mampir ke sana Ya, gitu. betul ya. Baik, nah sekarang kita ke Bu Erna nih. Kalau Bu Erna sendiri sebagai pelaku industri yang sudah sampai ekspor, mungkin ada tips-tips and trik atau ada masukan-masukan, ada saran untuk yang menyaksikan. Silakan Bu Erna. Jadi yang kami alami mungkin juga para eksporter lain juga sedang mengalami bahwa ada penurunan demand market ya. Kita tidak sendirian tapi kita ini anggap sebagai tantangan untuk kita menjadi lebih maju. Meskipun kita mempunyai produk banyak tapi belum ada yang beli, jangan patah semangat. Itu berarti kita harus lebih berusaha lagi mencari market yang tepat. Yang bisa kita lakukan mungkin salah satunya dalam waktu luang sempatkan untuk melihat websitenya para buyer ya. Kalau kami pangsanya market di ekspor, lihatlah rajin-rajin lihat website mereka. Jadi itu akan membentuk sebuah desain yang berjalan di dalam benak kita pada saat kita melihat produk yang ada di pasar atau di toko-toko pembeli di luar negeri itu. Misalnya kita melihat, oh ternyata barang ini bentuknya bagus, mungkin kita jadikan sebagai PR, saya akan membuat barang ini dengan menggunakan bahan yang sudah saya miliki. Itu salah satu menjadi desain modifikasi baru. Kemudian lihat orang luar yang kita arah, misalnya kita mau jualan ke Australia, kita lihat living room Australia, itu di sana di dalamnya ada apa aja. Nah kita akan lihat misalnya saya nggak jualan TV, jadi saya nggak akan lihat TV, tapi saya lihat apa yang di sekitar TV ada. Misalnya di depan TV ternyata ada remote holder. Itu kita bisa pakai sebagai ide, oh saya akan mendesain remote holder. Nanti kita kembangkan lagi di dekat sofa ada apa. Itu kita bisa pakai untuk ide desain. Jadi bahasanya ATM ya. Kita bisa lihat itu sebagai amati, tiru, dan modifikasi. Kita tidak jiplak, tapi kita hanya mencari ide. Karena kan kita yang tahu, kita mau jual barang kemana. Jadi kita sesuaikan barang kita yang akan kita buat ini untuk ditawarkan kemana, ke siapa, ke negara mana. Nah, dengan di situ kita akan mempunyai produk-produk yang lebih sesuai marketnya, tidak ketertinggal desainnya. Nah, untuk mempercepat proses, karena ini kalangan eksporter itu sekarang ini baru menurun ordernya, dikarenakan mungkin biaya konten yang mahal tadi. Kalau memungkinkan, jangan putus asa untuk belajar AI, karena memang komputer itu kalau untuk orang awam
bikin gemes ya. Tapi kalau kita semangat belajar pasti bisa. Dan itu sangat membantu sekali ya Bu ya. Sangat membantu karena itu nanti saving cost banyak. Betul. Membantu proses waktu cepatnya jauh lebih cepat. Jadi orang yang bertanya misalnya mau menanyakan tentang produk, kalau kita bisa cepat menjawab dan memberikan contoh, itu akan lebih senang dan lebih cepat memutuskan. Artinya kita sendiri cepat selesai mendapatkan proses sampling, selesai mendapatkan selesai negosiasi dan mendapatkan order. Itu harus peluang-peluang seperti itu yang kita harus cermati. Jadi jangan terus seperti yang kemarin kita mungkin di zona nyaman, banyak buyer yang belum tahu tentang Indonesia itu seperti apa, karena sekarang itu borderless, semua bisa dilihat dari internet. Buyer-buyer juga tidak seperti dulu yang harganya berapapun mau. Sekarang juga buyer sudah mengerti UMP di Jogja berapa dolar, kemudian kapasitas produksi itu berapa. Mereka juga sudah lebih pintar karena mereka dituntut untuk bisa menjual barang dengan harga yang tepat. Kalau mereka menjual dengan harga yang ketinggian, terlalu tinggi, terlalu mahal harganya, akhirnya barang nggak laku, barang nggak keluar dari toko mereka, akhirnya buyer nggak bisa beli lagi karena tokonya belum kosong. Artinya barangnya masih penuh. Nah, jadi kita harus melihat hal-hal seperti itu juga untuk menjadi siasat kita agar bisa menjadi produsen yang selalu mempunyai barang baru dengan barang yang menarik dan bisa sesuai dengan market buyer-buyer yang kita arah untuk bisa menjadi ini pembeli kita. Jadi jadikan pembeli kita itu menjadi pembeli yang puas, yang berkelanjutan. Retensi pembeli lah bahasanya. Itu. Wah, luar biasa sekali obrolan kita pada hari ini ya. Tadi kita sudah berbincang-bincang nih, langsung ada terjadi diskusi juga. Dan juga pastinya ini sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu para pemirsa yang sedang menyaksikan acara ini. Nah, yang pasti tadi kalau saya bisa wrap up, saya bisa summary bahwa ternyata untuk menjadi seorang pengusaha, untuk menjadi seorang pelaku IKM ini memang harus aktif ya Bu ya. Harus aktif, kemudian kita harus benar-benar bisa melihat pasar, tidak hanya target mungkin boleh ekspor, tapi jangan melulu melihat ke ekspor saja, bahwa ternyata di sekitar kita juga masih banyak pasar-pasar yang bisa kita mainkan di situ. Kemudian juga tadi dari dinas sendiri juga sudah memberikan fasilitas begitu banyak untuk bisa meningkatkan kapasitas pelaku industri ya. Jadi itu dimanfaatkan ya Bu ya. Tadi juga sudah dikasih tahu sama Ibu caranya, kalau misalnya belum tahu bisa cek ke Instagram untuk tahu event-event dan juga program-programnya apa saja, atau juga kalau misalnya ada yang ingin disampaikan datang langsung ke dinas, ajukan, atau mungkin nanti kalau misalnya mau belajar atau konsultasi sama Mbak Erna gimana caranya Mbak? Boleh, Bisa? silakan datang ke kantor. Banyak beberapa kelompok termasuk dari Kalimantan kemarin juga ke Harmoni itu mungkin sudah 3 kali. Jadi berombongan mereka melihat di Kalimantan juga ada enceng gondok, tapi nggak tahu cara memanfaatkannya. Nah, di tempat kami nanti ketemu dengan tim kami ada penganyam di kantor, di gudang ya. Karena semua sampel dan produksi awal ada di gudang. Kami melibatkan keluar itu dengan tim weaver itu, kalau kapasitas sudah nggak mampu kita harus keluar. Nah, untuk mempertahankan standar mutu itu kami juga harus men-share ya. Jadi weaver kami juga harus keluar untuk memperlihatkan mutu yang kami harapkan seperti apa agar tidak terjadi rejection yang besar. Jadi kalau sampai terjadi reject itu antara QC kami yang belum memahami cara kerjanya atau QC kami yang belum bisa mentransfer standar mutunya. Jadi semua ada pilot production run. Artinya contoh produksi misalnya ada orderan 20, kami akan minta 1 dulu untuk dicek. Masuk kualitas apa tidak. Nah, kalau untuk Pak Parno, saya yakin itu less risk ya dibandingkan eksportir. Artinya resikonya lebih sedikit. Jadi mungkin caranya kami bisa diterapkan oleh Bapak juga. Misalnya lihat hotel ya, Hotel Hyatt, kamar tidur Hotel Hyatt misalnya, cari di Google. Itu dilihat di dalamnya ada apa aja. Mungkin sekarang mejanya seperti itu, sekarang kursi di hotel tuh nggak cukup dengan kayu yang ada sandarannya tapi sudah belenduk-belenduk. Mungkin itu yang bisa Bapak cermati sambil dicoba, aku bisa nggak dengan model bentuk seperti itu tapi dari bahan yang aku punya. Nah, itu salah satu menjadi ATM tadi, amati, tiru, mandiri. Jadi
kembangkan apapun tuh bisa menjadi desain baru. Nah, untuk meminimalkan kos tadi itu dengan cara otak-atik komputer. Nah, belajar. Jadi Ya. Iya. kadang-kadang termasuk saya pun juga, aduh kenapa kembali lagi ke gambar ini. Nah, tapi itu sebuah ini perjalanan the new journey for us. It will be very very helpful ya. Very helpful ya. Heeh. Nah, baik matur nuwun Bu Erna. Bapak Parno, sekarang Iya. ini kita promosi. Bapak kalau misalnya kepengen Iya. produknya Bapak harus kemana? Ada Instagram atau nomor HP-nya mungkin bisa disampaikan Pak? Alamatnya Kerapaan, Caturharjo, Pandak, Bantul. Kerapaan, Caturharjo, Pandak, Pandak, Bantul. Bantul. Cari namanya Pak Suparno udah terkenal sih. Ya insya Allah. Insya Allah. Nah, itu Tri Cahya Tri Jati. Cahya Jati. Tri Cahya Jati. Iya. Nah, mungkin dari Iya. Bapak Ibu para pemirsa yang mungkin ada yang sedang mencari mebel-mebel nih atau mungkin mau usaha mebel, mungkin bisa menghubungi Pak Suparno di Tri Cahya Jati. Di mana tadi Iya. Pak? Alamatnya Pak? Kerapaan, Kerapaan, Caturharjo, Caturharjo, Pandak, Bantul. Pandak, Bantul. Iya. Monggo silahkan bisa sowan ke Pak Suparno. Iya. Baiklah, luar biasa sekali obrolan kita hari ini, Ibu Erna, Pak Parno, Ibu Syah matur nuwun sangat. Dari sini kita mengetahui banyak kalau ternyata pemanfaatan dana keistimewaan untuk peningkatan kapasitas pelaku industri produk khas Jogja itu sudah luar biasa dan tepat sasaran ya Bu ya. Nah, jadi matur nuwun atas bincang-bincangnya hari ini. Akhirnya karena ternyata nggak kerasa kita sudah 70 menit lebih Bu ini berbincang-bincang. Saking asiknya ini ya. Nanti semoga kita punya kesempatan lain untuk bincang-bincang lagi Ibu, Bapak yang pastinya sukses selalu untuk Ibu Erna, sukses selalu untuk Bapak Parno, sukses selalu untuk Ibu Syam. Baik, kalau begitu pemirsa, kita akan tutup terlebih dahulu acara kita. Sampai jumpa lagi di podcast Rawong Karyo Bakul selanjutnya. Saya Fira Sasminta pamit undur diri.